Ciringnya. Naiki biar naiki bisa. Pemirsa Agronews TV, merpati atau burung dara adalah salah satu binatang yang banyak dipelihara di masyarakat. Umumnya merpati ini dipelihara untuk dimainkan hanya sebagian saja untuk hias atau koleksi merpati hias. Merpati Manson atau dikenal juga sebagai merpati Jawa Sungut berasal dari daerah Jawa sesuai dengan namanya. Dari sekian banyak jenis merpati endemik yang ada di Indonesia, Jawa Sungut merupakan jenis yang paling fenomenal. Merpati Jawa Sungut ini memiliki homing yang kuat meskipun masih kalah jika dibandingkan dengan jenis merpati pos. Namun, Jawa Sungut memiliki keunggulan tersendiri, yaitu mampu terbang di malam hari di saat bulan purnama. Karena hal tersebut, banyak di antara penghobi merpati pos melakukan persilangan antara Jawa Sungut dengan merpati pos, dengan harapan rambun yang dihasilkan akan lebih baik selain kemampuan terbangnya. Merpati Jawa Sungut ini punya kelebihan. Yang pertama adalah homingnya kuat atau pomahnya. Kalau bahasa Jawanya, pomahnya itu dia kuat. Insting ke rumahnya itu kuat banget. Jadi di mana dia dilahirkan, di mana dia bisa dibesarkan, di mana dia ngawang, mendeteksi semua wilayahnya, dia nanti akan kembali lagi ke kandangnya, di mana dia dibesarkan dan di mana dia mendeteksi, memetakan wilayah. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan terbang malam. Jadi di matanya itu merah legam atau merah kental itu lebih awas atau lebih tajam untuk melihat, mendeteksi malam atau mendeteksi suatu wilayah walaupun pencahayaannya kurang. Memang terkenal untuk mata merah ini di kalangan para pencinta merpati itu adalah punya kemampuan lebih. Biasanya kalau merpati dulu kita tomprang sore atau sampai kemalaman itu biasanya pakai yang matanya merah biar dia kalau kemalaman masih bisa pulang. Yang ketiga adalah berwarna hitam atau dia lebih samun atau lebih samar, kalau bahasa Indonesianya lebih samar di kegelapan malam. Jadi tidak mudah dibegal, tidak mudah dipanah oleh pihak-pihak lain atau mudah dijaring, tidak mudah ditangkap oleh pihak-pihak yang di luar kepentingan kerajaan atau di luar kepentingan keraton. Untuk warna-warna yang sekarang muncul ini memang kita cenderung untuk pengembangan ke hias saja atau ke show, ke warna aja. Jadi untuk insting sama beberapa kelebihan merpati Jawa Sungut yang awalnya mungkin jadi kayak tolak bala, jadi tentunya pudar di situ. Jadi kemurniannya pudar karena untuk mendapatkan warna-warna itu seringkali peternak itu menggunakan burung ras lain disilangkan sama merpati Jawa Sungut, wujudnya merpati Jawa Sungut, tapi betulnya sudah nggak murni 100% ras Jawa Sungut lagi. Setelah muncul beberapa aneka warna dan dikembangkan di beberapa daerah karena ada kawin silang dengan ras lain, akhirnya muncul juga nih perkembangan terbaru merpati Jawa Sungut yang asalnya cuman Yogyakarta dan di sekitarnya tadi, akhirnya muncul ras Jatim, ras Purworejo, ras Kedu dan beberapa ras lain-lainnya akhirnya muncul di sana. Sebetulnya itu merupakan perkembangan selanjutnya dari ras murni karena di suatu wilayah tadi. Anehnya lagi, merpati Jawa Sungut ini sering kita jumpai netesnya itu di malam Jumat Kliwon. Jadi kalau perhitungan Jawa itu ada Pon Kliwon, Wage, Legi, Paing itu. Ini merpati Jawa Sungut ini pas malam Jumat Kliwon dia mulai netes. Ya, rata-rata gitu. Walaupun nanti ada yang kalau tadi hitungannya nelornya sampai netes umur 18 sampai 20 hari, dia nanti bisa maju, bisa juga mundur. Jadi kalau maju mungkin 17 hari udah netes biar ngejar netesnya malam Jumat Kliwon. Tapi kalau dia belum Jumat Kliwon, dia bisa muncul lagi mungkin sampai 21 atau 22 baru netes juga.
Dan anehnya itu burung ini bisa ngepas gitu loh, pas malam Jumat Kliwon seringnya terjadi atau kita jumpai pas netes juga. Merpati Jawa Sungut salah satu jenis merpati yang sudah amat langka dalam kemurnian keturunannya. Merpati Jawa Sungut ini termasuk ke dalam merpati yang unik. Jika diperhatikan dari segi fisik, tidak terlalu jauh berbeda dengan merpati biasanya. Hanya sedikit perbedaan bentuknya saja. Tetapi keunikannya adalah biasanya keluarga burung matanya akan gelap jika malam hari. Maka banyak orang yang menangkap burung di alam liar pada waktu malam. Karena burung tidak akan terbang, jikapun terbang tidak akan jauh. Namun, berbeda halnya dengan burung ini. Merpati Jawa Sungut bisa diterbangkan ketika malam hari. Ada beberapa hewan di dunia ini yang dianugerahi insting atau ilham. Pertama adalah hewan ini namanya penyu, di mana dia ditetaskan atau di mana dia lahir pertama kali turun ke laut, dia merekam atau mendeteksi alam sekitarnya, baik pH-nya, cuacanya, suhunya, posisinya dia pertama kali nyemplung di laut tadi, dia merekam. Nanti puluhan tahun setelah dia keliling dunia, keliling samudra, dia akan pulang lagi untuk berkembang biak di situ. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ikan salmon. Ikan salmon juga, di mana dia netas pertama kali, biasanya di pucuk gunung atau di mata air yang di atas. Itu nanti di situ pertama kali dia turun ke air, pertama kali netas, kemudian turun mau ke laut, dia merekam juga itu pH airnya atau situasi kondisi pas ditetaskan pertama kali di situ ke laut. Kemudian beberapa tahun kemudian dia juga akan kembali lagi untuk mijah atau berkembang biak lagi di situ. Dia akan kembali lagi ke posisi semula. Yang ketiga adalah burung merpati, tapi tidak semua merpati. Ini hanya terjadi di merpati pos dan merpati Jawa Sungut. Jadi di mana dia dikembangkan pertama kali ngawang atau jalan-jalan terbang, nanti ngerekam juga posisi lingkungannya, kemudian bentuk-bentuk gedung, bentuk kandang, bentuk lainnya itu walaupun sudah dipindah ke tempat lain atau dipelihara lain, ketika ini lepas atau diumbar, dia akan berusaha pulang ke kandangnya yang dulu pertama kali dia ditetaskan atau dibesarkan di situ. Sekian liputan Agronews TV kali ini. Sampai jumpa.